Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu secara online. Sebelum kita mulai ibadah kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan kami ucapkan atas berkat dan kasih karunia Tuhan yang masih menyertai kami, dan terimalah Tuhan kami beristirahat kepada pagi hari Tuhan. Kau masih memberkati kami dan memberikan kami apa kehidupan. Ya Bapa, sebentar kami akan mulai ibadah sekolah minggu kami. Mari Tuhan yang memberkati hati dan pikiran kami, agar kami dapat berfokus kepada ibadah kami. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal pada hari akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan menyanyikan dua lagu. Yang pertama baca kitab suci, yang kedua mari kita bersukaria. Segala puji dan syukur Bapa kami ucapkan atas berkat dan kasih karunia Tuhan yang masih menyertai kami. Dimana Tuhan Kau masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebentar Bapa kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bila Tuhan Engkau yang berkumandang di atas firman-Mu ya Bapa, Kau berkati hati dan pikiran kami untuk menerima firman Tuhan. Kehendak-Mu yang terjadi Bapa, bukan kehendak kami. Amin. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik terlebih dahulu ambil Alkitabnya. Ambil apa? Alkitabnya. Nah, sudah diambil. Coba adik-adik buka Amsal 22 ayat 6. Udah dapat? Ya, kakak akan membacakannya untuk kita. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Kakak akan membacakannya sekali lagi.
Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Nah, adik-adik, tema kita hari ini ialah menerima didikan yang benar. Apa adik-adik? Menerima didikan yang benar. Nah, adik-adik tahu nggak apa itu arti dari didikan? Didikan adalah suatu ajaran. Apa tadi arti didikan? Didikan adalah suatu ajaran. Ya, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita tentang Raja Salomo, yaitu bagaimana pentingnya pengajaran dan didikan kepada kita. Kenapa pengajaran dan didikan itu penting, Kak? Karena kita adalah calon-calon pemimpin negara. Apa adik-adik? Calon pemimpin negara. Sebagai calon pemimpin negara, maka kita harus rajin. Rajin apa? Ayo, harus rajin belajar, harus rajin sekolah, walaupun via daring atau online. Harus juga banyak-banyak menerima didikan dari orang tua ataupun dari guru. Nah, Kak, dari mana sih Kak kita pertama sekali mendapatkan didikan dan pengajaran? Nah, didikan yang pertama sekali kita dapat yaitu dari keluarga. Dari keluarga, yaitu dari orang tua, mama, papa kita. Papa dan mama kita adalah orang yang pertama sekali mendidik kita. Adik-adik tahu nggak? Waktu adik-adik masih kecil, waktu adik-adik begitu lahir ke dunia, papa dan mama kita sudah mendidik dan mengajari kita. Adik-adik tahu, waktu adik-adik masih balita, papa dan mama kita sudah mulai mendidik dan mengajari kita. Nah, sekarang kakak mau tanya ke adik-adik, didikan yang diberikan orang tua kepada kita, didikan yang benar atau didikan yang salah? Yo, siapa yang tahu? Iya, didikan yang diberikan orang tua kepada kita pasti dan tentunya adalah didikan yang benar, tidak didikan yang salah. Didikan yang diberikan orang tua, pengajaran yang diberikan orang tua kepada kita sewaktu kita kecil bahkan sampai kita besar, itu adalah didikan yang benar, tidak pernah didikan yang salah. Adik-adik tahu juga, waktu kita masih kecil, orang tua kita sudah mendidik kita. Orang tua kita juga sudah mengajari kita. Yuk, siapa yang tahu contoh dari didikan orang tua waktu kita kecil sampai kita besar? Yuk, siapa yang tahu? Pertama, contohnya orang tua mengajari kita merangkak. Waktu kita umur beberapa bulan dan kita belajar merangkak, orang tua berusaha mengajari kita. Pasti kita terjatuh. Nah, dibangkitin lagi sama orang tua kita sampai kita pokoknya bisa merangkak sendiri. Yang kedua, kita diajari berjalan. Diajari apa? Diajari berjalan. Yang ketiga, orang tua kita mengajari kita berbicara. Baru yang keempat, orang tua pasti mengajari kita untuk berdoa. Yang kelima, orang tua mengajari kita pasti belajar menulis, mengerjakan PR, membaca, dan tidak lupa orang tua pasti akan mengajarkan kita yang namanya sopan santun kepada orang yang lebih tua, bahkan kepada teman kita. Nah, menurut adik-adik, contoh yang kakak berikan tadi itu merupakan contoh
didikan yang benar atau yang salah? Ya, itu merupakan contoh didikan yang benar, bukan didikan yang salah. Ingat, orang tua tidak pernah mendidik anaknya dengan didikan yang salah. Pasti selalu dengan didikan yang benar. Nah, kalau adik-adik berbuat salah, pasti orang tua marah kan? Jadi adik-adik, kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan telah memberikan kita orang tua yang baik, orang tua yang penyayang, dan orang tua yang penuh sabar dan cinta kasih dalam mendidik dan mengajari kita. Nah, melalui orang tua juga kita dapat mengenal Tuhan. Dengan cara bagaimana, Kak? Melalui orang tua kita bisa mengenal Tuhan. Kan tadi orang tua mengajari kita berdoa. Nah, lewat berdoa kita dapat mengenal Tuhan. Dan jangan lupa, orang tua adalah wujud Tuhan di bumi ini yang dapat kita lihat. Adik-adik, orang tua adalah wujud Tuhan yang dapat kita lihat di bumi ini. Berarti orang tua merupakan wakil Tuhan di bumi ini untuk mengajar dan mendidik adik-adik semua, dan mengajar dan mendidik kakak juga. Jadi adik-adik, sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan karena telah diberikan papa mama yang hebat, yang baik, yang luar biasa menyayangi kita dan mendidik kita, adik-adik datangi papa mama, bilang, "Papa, mama," peluk mereka ya, peluk. "Papa, mama, terima kasih sudah mengajari kakak, sudah mengajarin abang, sudah mendidik adik dengan baik, dengan sabar, dengan penuh cinta. Semoga papa, mama sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan agar bisa mendidik kakak, abang, dan adik setiap saat. I love you, papa, mama." Oke, jangan lupa untuk bilang seperti itu ke mamanya ya. Oke, baik. Kita tutup firman Tuhan hari ini. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang begitu indah pada pagi hari ini. Ya Bapa, firman-Mu mengajarkan kami untuk mendengar didikan yang benar. Tuhan, Engkau telah memberikan orang tua sebagai orang yang mendidik kami dengan benar. Biarlah Tuhan, kami menjadi anak-anak yang patuh akan didikan orang tua kami ya Bapa. Ya Bapa, kami juga Tuhan berdoa, biarlah Tuhan Engkau juga yang memberkati orang tua kami, Engkau yang memberikan orang tua kami kesehatan, kesabaran agar dapat lebih lagi dalam mendidik kami ya Bapa. Begitu juga dengan kami anak-anak orang tua kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati kami agar kami mau dengar-dengaran akan pengajaran orang tua kami. Tuhan Yesus, kami juga Tuhan berdoa buat situasi dunia yang saat ini Tuhan dilanda COVID-19. Biarlah Tuhan COVID-19 dapat berlalu dengan cepat dan kami Tuhan dapat berkumpul di rumah-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami juga Tuhan berdoa buat gereja-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati gereja-Mu, GKPI Jemaat Khusus Cinta Damai, agar Bapa Jemaat GKPI Jemaat Khusus Cinta Damai semakin lagi lebih sehat dan terhindar dari COVID-19 ya Bapa. Kami juga Tuhan berdoa buat sekolah kami pribadi lepas pribadi. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati sekolah kami. Engkau juga yang menumbuhkan semangat kepada kami agar walaupun kami belajar lewat daring atau online ya Bapa. Ya Bapa, kami juga Tuhan berdoa buat kakak dan abang sekolah minggu. Biarlah Tuhan Engkau juga yang memberikan kakak dan abang sekolah minggu kesehatan serta berkat yang daripada Tuhan agar Tuhan dapat lebih semangat lagi dalam mempersiapkan ibadah minggu kami secara daring atau online ya Bapa.
Di atas segalanya itu Tuhan, kami manusia yang tak luput dari dosa, hapuskan dosa dan pelanggaran kami agar kami layak menerima berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa